Selanjutnya Satausyah Walimatul Urs yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Anggi Maulana SPDGR. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Mas. Karena Pak Dedi pakai pantun, terpaksalah saya berpantun dulu. Sungguh indah si baju baru disanding dengan tepak dan sirih. Sungguh indah pengantin baru memakai busana yang serba putih. Cakep. Putih-putih burung melati, hinggap sebentar dan terbang lagi. Kalau ndak takut sama istri, mungkin yang ceramah nak kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bubur lambu di atas talam, talam terbalik dibuat lagi. Ibu-ibu yang belum jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut suami dia kawin lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul haudi wasyafa'ah wal maqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadinil kiram wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi daril khuludi wassalam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sadaqallahul azim. Al-ayah ma'nana wallahu a'lam bihaqiqati muradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nisaa imra'atun in nazarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Wa
وقال أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. معناه والله أعلم بحقيقة مراده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua sehingga dapat hadir dalam acara Walimatul Ursh, yakni pernikahan anak dari Bapak Suyud Afiani. Mudah-mudahan kedua mempelai dijadikan oleh Allah pasangan yang tidak hanya di dunia tetapi bertemu kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal. Dan juga mudah-mudahan dari kedua mempelai dilahirkan anak-anak yang soleh dan solehah sehingga mampu menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah kehariban alam yakni Nabiyyana wa Habibana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan yang penuh dengan kebodohan atau disebut zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan penuh dengan kehormatan bagi siapapun yang ada di muka bumi ini. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
misbahus suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan wasilah salawat tersebut kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mahsyar nanti, karena tidak ada nabi yang bisa memberikan syafaat di akhir nanti kepada seluruh umat manusia. Ketika segerombolan umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad berjalan, mereka semua menuju Nabi Adam. Kata segerombolan umat manusia tersebut, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya umat manusia, berikanlah syafaat kepada kami. Apa kata Nabi Adam? Jangan kalian minta syafaat kepadaku, karena aku masih punya dosa kepada Allah yang sampai saat ini aku tidak tahu apakah dosaku diterima atau tidak. Coba kamu pergi ke Nabi Ibrahim. Berangkat semua umat manusia menuju Nabi Ibrahim, meminta kepada Nabi Ibrahim, ya Khalilullah, karena Nabi Ibrahim adalah Nabi Ulul Azmi yang bergelar Khalilullah atau kekasih Allah. Berikanlah kepada kami syafaatmu ya Khalilullah. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangan kalian minta syafaat kepadaku, aku masih punya dosa kepada Allah yang entah itu diterima taubatku atau enggak. Lalu ujung-ujungnya setelah silaturahmi kepada semua Nabi Ulul Azmi tadi, diarahkanlah terakhir, coba kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya umat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pergi semuanya menuju Nabi Muhammad meminta syafaat. Lalu apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Kemudian Nabi salat 2 rakaat di bawah arsy dan juga meminta kepada Allah untuk diberikan syafaat kepada seluruh umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita salah satu daripada yang mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini biasanya saya kalau ceramah pakai sarung, Mbak, pakai sorban. Hari ini saya pakai batik, pakai celana, pakai sepatu. Sengaja. Takut apa? Karena wah ini acara pernikahan nih, pasti ada yang nyanyi nih. Takut Pak Ustadz Dedi nyuruh saya nyanyi nanti. Ya. Kalau nyanyi pakai sorban, pakai sarung agak-agak kurang ini, Mbak. Karena bagaimanapun juga berdirinya saya di sini, hadirin, bukan karena orang menyebut saya ustaz, bukan karena sebagai seorang guru, bukan karena sebagai orang yang alim, tetapi berdirinya saya di sini di hadapan Bapak Ibu sekalian karena Allah masih menutup aib saya dari pandangan Bapak Ibu sekalian. Jika Allah bukakan aib kita, jikakan Allah bukakan aib saya di hadapan Bapak Ibu, niscaya tidak ada satupun yang hadir di tempat ini. Mungkin Pak Suyud pun tidak akan undang saya. Bahkan semut mungkin tidak nak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Maka mudah-mudahan Allah menutup aib kita sampai di akhir nanti. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubla
السرائر فما له من قوة ولا ناصر. Ketika nanti di mahsyar, di akhir nanti, yauma tublas sarair, hari di mana dibukakan, disingkapkan semua rahasia-rahasia. Bapak-bapak yang pernah curi-curi selingkuh dengan madunya dibuka nanti di mahsyar nanti. Istrinya melihat, oh awak hari ini waktu itu bilang nak pergi mancing, lupa pergi rumah bini muda. Terbuka nanti Pak. Maka mudah-mudahan biar kita tidak supan nanti, kita meminta kepada Allah ditutup rapat-rapat aib kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hari ini Sahibul Bait mengundang kita dalam acara walimatul ursh ataupun tasyakuran atas nikmat yang Allah berikan kepada keluarga beliau, yakni telah menikahnya anak beliau. Akad nikahnya sudah dilaksanakan di bulan Juli kemarin, alhamdulillah, dan sekarang adalah tasyakurnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Nabi, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan bagian daripada aku. Maka yang belum nikah cepat-cepat kawin, takut tidak di aku umat Nabi nanti ada belum kawin. Nah, mudah-mudahan yang belum nikah, yang belum kawin segera ditemukan jodohnya, amin. Yang sudah nikah ditambah lagi jodohnya, amin. Bapak-bapak yang amin, ibu-ibu yang amin. Amin yang belum nikah. Ya. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan tanda-tanda daripada kebesaran Allah, banyak sekali kebesaran Allah, keagungan Allah. Salah satunya adalah diciptakannya pasangan, diciptakannya dari jenis kita juga, yaitu asalnya Allah menciptakan Adam, kemudian karena Adam merasa kesepian, Allah ciptakan Hawa daripada tulang rusuknya. Litaskunu ilaiha, agar kamu sekalian tenang, tentram berada di sampingnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kalian rasa kasih, rasa cinta, dan rasa sayang. Maka pengajian hari ini kita kupas mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah. Apa itu sakinah, mawaddah warahmah? Hadirin rahimakumullah, syarat daripada keluarga yang sakinah itu adalah dua, yakni terciptanya mawaddah dan juga rahmah. Ketika dua hal ini muncul dalam pernikahan, maka insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah ataupun keluarga yang tentram. Sakinah itu tenang, hadirin. Artinya adalah ketenangan. Apakah ketenangan berasal dari harta? Tidak. Apakah ketenangan berasal dari jabatan? Tidak. Apakah ketenangan berasal dari ketenaran? Tidak, hadirin. Tetapi ketenangan berasal dari dalam hati kita. Tidak sedikit orang yang kaya tetapi dia tidak tenang dengan kekayaannya. Mungkin kekayaannya hasil korupsi, kekayaannya hasil nyuri, tidak tenang meskipun mobilnya 100, meskipun kekayaannya bermiliar-miliar, tetapi hatinya tidak tenang karena dikejar-kejar oleh KPK. Banyak yang gitu, Pak. Atau apakah karena ketenarannya dia tenang? Kadang banyak artis-artis yang saking tenernya kita lihat bunuh diri. Artis-artis yang tenar cerai, berarti tidak ada ketenangan dalam hatinya.
Maka apa yang menjadikan ketenangan dalam hati, yaitu adalah takwa kepada Allah dalam menjalankan rumah tangganya. Bu, ada tuh, sangka ada. Saya nak bertanya, Bu. Sebelum bertanya, ada 3 tipe rumah tangga, Bu. Pertama, dalam rumah tangga ada yang istrinya soleha, suaminya bejatnya minta ampun. Mana contohnya? Contohnya adalah Siti Asia dan juga Fir'aun. Kita lihat Siti Asia ini adalah wanita yang solehah, sedangkan Fir'aun, siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Kenal Bu dengan Fir'aun? Kenal. Bila kenalan dengan Fir'aun? Fir'aun adalah seorang makhluk yang sombong, menyombongkan dirinya lebih daripada iblis, Bu. Pernah suatu ketika iblis datang mendatangi Fir'aun. Kata iblis, awak ini penuh-penuh sombong, mendelah kisah. Kata Fir'aun kan, aku, kata iblis, ilmuku sudah hebat, kesaktianku sudah tinggi, tapi masih kalah dengan kau. Mendelak kalah. Aku meskipun sejahat-jahatnya aku, selaknat-laknatnya aku tak pernah mengaku diriku sebagai Tuhan. Tapi kamu yang cuma manusia, makhluk yang lemah, berani mengaku dirimu sebagai Tuhan. Nah, maka Fir'aun ini makhluk paling laknat daripada iblis, laknatullah alaih. Maka kita lihat Siti Aisyah istri yang solehah, Fir'aun adalah suami yang zalim. Itu tipe yang pertama. Mau seperti yang ini, Bu? Mau tipe keluarga Fir'aun? Tidak mau. Ya, yang kedua ada keluarga itu yang tipenya itu suaminya soleh, istrinya salah. Mana contohnya? Contohnya adalah keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut alaihi wassalam. Suaminya seorang nabi, suaminya seorang pendakwah, tetapi istrinya sering berbuat salah, bahkan istrinya mengkhianati suaminya. Itu tipe yang kedua, Bu. Suaminya soleh, istrinya salah. Yang pertama tadi, istrinya soleha, suaminya durhaka. Tipe yang ketiga, ada istri yang soleha dan juga suaminya yang soleh. Mana contohnya? Contohnya adalah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Siti Hajar adalah seorang istri yang solehah, bersedia menemani dakwah Nabi Ibrahim sampai kapanpun, sampai dimanapun. Bahkan ketika Ismail akan disembelih, datanglah iblis kepada Siti Hajar. Hajar, kau tak nengok anakmu nak disembelih oleh Ibrahim? Apa kata Siti Hajar? Bahala bahal suamiku nak nyembelih anak dia. Katanya perintah Allah. Oh, kata Siti Hajar, kalau memang itu adalah perintah Allah, jangankan anakku, diriku akan aku korbankan untuk Allah. Itu tipe yang ketiga, Bu. Yang ketiga, istrinya solehah, suaminya soleh. Kita ulangi, yang pertama tadi, istrinya solehah, suaminya durhaka. Tipe yang kedua, suaminya soleh, istrinya durhaka. Tipe yang ketiga, suaminya soleh, istrinya soleha. Jadi kira-kira Bapak Ibu pilih tipe yang pertama, kedua, atau ketiga, Bu? Pilih ya, ketiga. Tapi ingat, Bu, yang ketiga itu Nabi Ibrahim istrinya dua, Bu.
Siti Hajar dan Siti Sarah. Ayo. Ayo. Ketiga, ingat ya Ibrahim itu istrinya. Tapi mudah-mudahan Allah menjadikan rumah tangga kita laksana rumah tangga Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Hajar, amin ya rabbal alamin. Kawin ini tidak usah setik ini bu, cukup satu aja. Hadirin rahimakumullah, dalam menciptakan rasa ketenangan dan ketentraman maka harus ada kerjasama antara suami dengan istri. Ingatlah wahai ananda yang sudah menikah, wahai kaum muslimin yang sudah menikah, ketika engkau laki-laki berijab kabul akad nikah dengan mertuamu, maka disitulah lepas semua tanggung jawab daripada ayah si perempuan, dari mulai memberikannya nafkah, kemudian memberinya baju yang bagus, menyekolahkannya, mendidiknya, itu semua lepas menjadi beban tanggung jawab suami. Maka dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Sesungguhnya laki-laki itu qawwamuna, menguasai ataupun berdiri berkuasa atas perempuan. Tetapi ingat, makna berkuasa ini bukan berarti semenang-menangnya, bukan sewenang-wenang dia istri salah hajar, bukan seperti itu. Balik rumah buka tudung saji, tidak ada apa-apa, tendang. Itu namanya suami yang bajingan. Maka di sini harus ada kolaborasi antara perempuan dan juga laki-laki, antara suami dengan istri. Apa kata baginda Nabi? Khairun nisa imra'atun, sebaik-baiknya perempuan adalah wanita. Imra'atun in nazarta sarratka, jika engkau melihat perempuan itu maka menyenangkan hatimu. Ketika kita laki-laki melihat seorang perempuan ataupun istri kita senang rasanya hati kita, berarti itulah wanita yang baik. Wa in amartaha, dan jika engkau memerintahkannya, ata'atka, maka dia taat kepadamu. Kemudian yang ketiga, wa in libta anha hafizatka fi malika wa nafsiha, dan jika engkau laki-laki ataupun para suami pergi meninggalkan istrimu, baik berdagang, pergi cari ikan, berusaha pergi ke gunung cari kayu, maka si istrinya hafizatka, menjagakan bagi kamu apa? Fi malika, dalam hartamu, wa nafsiha, dan menjaga dirinya. Maka ketiga syarat ini menjadi salah satu kunci munculnya sakinah, mawaddah, warahmah. Maka peran perempuan di sini sangat penting, Bapak Ibu. Karena laki-laki kalau tidak ada perempuan dia tidak bisa berdiri tegak. Betul, Pak? Kalau laki-laki tidak ada perempuan tidak bisa dia berdiri tegak. Tidak usah macam-macam pikirannya, Pak. Gitu kalau tak ada yang menguatkan, ya. Tak ada yang menguatkan kalau tidak ada perempuan. Maka peran perempuan di sini sangatlah penting. Kita lihat tokoh bangsa kita Bung Karno, jika tanpa peran daripada istrinya, maka beliau tidak akan menjadi bapak bangsa. Kita lihat baginda Nabi Muhammad SAW, Allah sandingkan dengan Sayyidah Khadijah sehingga mampu melaksanakan perintah Allah, yaitu mensyiarkan syariat Islam. Maka di sini syarat daripada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, salah satunya dimulai dari perempuannya. Lihat perempuan, wa inna zorta syarrafka, ketika suamimu melihatmu maka harus nampak kesenangan daripada suamimu.
Ini katanya ingin dirindukan surga, Pak. Tapi ketika malam Jumat, keteknya banyak rumput, gigi belum digosok, bajunya 7 hari belum dicuci. Maka ini jangankan dilihat, didekati setan aja takut setannya, Bu. Maka sebagai seorang perempuan, dandanlah yang baik. Di sini ketika perempuan dandan, hei suami, berpikirlah kamu bahwasannya dandan itu tidak cukup 10.000, betul? Maka suami kerja keras, beli skincare-nya, beli lipstiknya, beli parfumnya. Ini kadang-kadang suami sering protes, dek coba awak, coba kamu itu dandan baik, dandan yang cantik. Suruh dandan yang cantik tapi alatnya tidak ada. Maka susah ini. Maka harus ada kolaborasi. Ketika ingin menciptakan inna zorta sarratka, maka seorang suami, seorang laki-laki menyiapkan sarananya. Kemudian yang keduanya, wa in amartaha ata'atka. Ketika engkau perintahkan maka dia taat kepadamu. Maka seorang perempuan ketika ingin masuk surga mudah, Bu, syaratnya. Apa syarat masuk surga bagi perempuan? Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua adalah taat kepada suami. Mudah, cuma dua aja itu. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Ibu-ibu, saya tanya dulu ke bapak-bapak. Kira-kira menurut bapak-bapak sekalian, nyuci, masak, apa lagi, nyetrika, jemur baju, bersih rumah, ngurus anak, itu kewajiban siapa, Pak? Kewajiban? Alhamdulillah, kewajiban suami, betul, Pak. Wahai para laki-laki, ketahuilah oleh kalian bahwasannya nyuci, masak, nyetrika, apalagi bersih rumah, nebas rumput, ngurus anak, cari nafkah, itu adalah kewajiban suami. Catat tuh, Pak, kewajiban suami. Lalu tadi syarat perempuan masuk surga apa, Pak? Pertama taat kepada Allah dan taat kepada suami. Maka kalau suamimu nyuruh nyuci, nyuci, Bu. Nah, suami nyuruh cuci piring, cuci piring. Ujung-ujungnya balik lagi ya. Tetapi hadirin, maka di sini kita harus kerjasama, melihat situasi dan kondisi. Jangan sampai kita seorang suami semena-mena terhadap istri kita. Ingat, haram hukumnya seorang suami mencederai istrinya. Haram hukumnya dia memukul istrinya, meskipun tujuannya baik jika tanpa izin daripada ayahnya. Kalau umpamanya ayah atau mertua, bapak-bapak sekalian tidak pernah memberikan izin untuk memukul anaknya, maka ketika bapak memukul istrinya haram. Di situ Allah turunkan laknat kepada suami yang memukul kepada istrinya. Begitupun juga wahai istri, ketika engkau tidak mendapatkan izin dari suamimu untuk bepergian, keluarlah engkau rumah tanpa izin suamimu. Apalagi suamimu sampai dalam hatinya itu bendu, sampai ada rasa sakit, maka la'anat 'alaiha, akan melaknat kepada si perempuan tadi yang keluar rumah tanpa izin suaminya. Siapa? Sairil makhluqat, seluruh makhluk yang ada di bumi dan yang ada di langit, hatta yarji'a, sampai si perempuan itu balik ke rumah. Nah, maka di sini berat ini. Bab pernikahan ini berat. Maka jangan sibuk-sibuk nak kawin dulu. Jangan sibuk-sibuk kawin lagi, Pak. Berat, Pak, tanggung jawabnya, Pak. Tapi kalau ada ya. Maka disitulah salah satu syarat, kita harus kolaborasi antara suami dengan istri. Jagalah istri, jangan kau sakiti doanya istri.
berkah bagi suami gitu Pak. Kita jaga istri kita karena doa seorang istri itu akan sangat bermakna, sangat berkah bagi seorang suaminya. Ketika suaminya sedang bekerja mencari nafkah, istrinya di rumah berdoa, sholat duha, ya Allah berikanlah rezeki yang berkah, rezeki yang banyak bagi suamiku, insya Allah terbuka itu pintu langit Pak, atas berkat doa seorang istri. Apalagi 2 orang Pak, itu seorang istri ya. Ini memang nak ngegas, nak kawin lagi yang ceramahnya gaya. Kayak aja. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri berkah bagi suami. Bila istri sedang marah, suami harus mengalah. Jangan ikut-ikutan marah, biar keluarga berkah gitu Pak. Kalau istri marah, jangan ikut-ikutan marah. Suami marah, biarkan aja. Bapak diam aja dulu. Jangan langsung ditentang. Kita kalau mancing ikan, air ikan tuh kan, ikan narik, kita narik, wah bahaya tuh, bisa putus itu. Ikan kuat narik, kita kuat narik juga. Tarik keduanya waktunya putus Pak. Jadi bagaimana caranya ikan nari ya, kita biarkan dulu lah ikan kesoy, baru kita tarik lagi. Karena berumah tangga ini macam ngail kok Pak. Mungkin yang suka ngail paham itu ya. Tapi bila masih marah, hanya satu solusinya, insya Allah pasti berkah. Kasih segepok yang merah. Kalau istri masih marah-marah juga Pak, bapak lah ngalah, lah diam, lah mengakui salah. Satu Pak solusinya, bapak keluarkan 20 lembar dari dalam dompet warna merah, pergi ke Ranai, beli, insya Allah selesai. Betul Bu? Ibu udah jawab ini nih. Ya, jadi kalau masih marah itu salah satu solusinya. Bila perlu kasih segepok 10 juta, selesai insya Allah yang warna merah itu. Ada. Ya. Tetapi terkadang ini Pak Ustadz ini cuma nyeramain ibu-ibu aja. Mana laki-lakinya yang nggak diceramain? Tenang Bu. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami itu ridho ilahi. Bila suami pulang kerja, sambut dengan senyuman manja. Suguhkan kopi bila ada, atau tawarkan surga dunia. Tapi bila suami nakal, jangan kehabisan akal. Itu ular yang sejengkal, ibu gebuk pakai sendal. Tahu ular sejengkal Bu? Nah, ular yang sejengkal ini dia sekali matuk bisanya mematikan. Dia bisa sakitnya 9 bulan Bu. Maka hati-hatilah dengan ular yang sejengkal. Tapi kalau nggak ada ular yang sejengkal ini, nestapalah sebuah pernikahan. Karena ular yang sejengkal ini bisa mematikan, bisa juga menghidupkan. Hadirin rahimakumullah. Maka disitulah kita harus berkolaborasi. In amartaha ata'atka. Jika kita ingin istri kita taat kepada kita, maka kita jangan suka selingkuh terhadap istri. Ini bilangnya mau pergi, ada acara rapat di Ranai. Tahu-taunya belok ke Selat Lampa, jumpa dengan janda muda 20 tahun. Nah, ini mulainya nih. Mulai ini suatu penyakit datang dari sini. Dimintalah nomor WA-nya, ditulis abang tukang batu bata di nomor WA. Sekali besoknya ketahuan oleh istri, ada nelpon abang tukang batu bata. Diangkat oleh istrinya. Sangka laki-laki, halo, Assalamualaikum, kata istrinya kan. Jadi dia jawab, berhala abang nikah sama dulu. Nah, ini istri udah mulai curiga, siapa wah nih? Nah, saya nih diceritakan bla bla bla, tahu lah istrinya bahwa itu selingkuhannya. Abang tukang batu bata. Tapi istrinya ini istri solehah, Pak. Sekali besoknya ketemu dengan suaminya. Pagi-pagi suaminya nak buat kopi. Dituliskan di dalam rak itu ada gula, ada
mecin, ada garam. Ditulis dalam toples itu garam, tulisnya gula. Begitu suaminya nak buat kopi, diadonlah kopi. Karena dia suka manis, Pak. Diambillah banyak-banyak gula tadi. 2 sampai 4 sendok. Duduk bersama istrinya, diminumlah kopi itu. Langsung dimuntahkan. Apa yang kau simpan itu? Hala kau tulis garamnya dengan tulisan gula, kata dia kan. Ya, hala abang tulis perempuan dengan nama tukang batu bata, gitu kan. Lah selesai urusan. Maka jangan pernah bermain api kalau tidak mau merasakan panasnya. Begitupun juga dengan kita semua, ketika kita ingin rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang rahmatan lil alamin, jangan pernah bumbui rumah tanggamu dengan kemunafikan, dengan dusta-dusta. Kalau sudah ada satu kebohongan, maka ditutup dengan kebohongan, akan menjadi 1000 kebohongan, tetapi akan selesai dengan satu buah kejujuran. Pak, perempuan ini dalam bahasa Arab namanya mar'atun. Mar'atun artinya perempuan. Mar'atun kemudian dalam bahasa Arab ada namanya mir'atun. Mir'atun itu artinya adalah cermin. Kita lihat mar'atun dengan mir'atun hurufnya sama atau tidak. Mar'atun hurufnya ada mim, ra, hamzah, ta marbutah. 4 huruf. Cuma beda syakalnya saja. Mir'atun hurufnya ada 4 juga, mim, ra, hamzah, ta marbutah. Mir'atun, yang satu mar'atun, yang satu mir'atun. Maka di situ Allah ingin menunjukkan dengan bahasa tersebut, perempuan itu laksana cermin. Cermin bagi siapa? Cermin bagi suaminya. Karena istri kita adalah cerminan daripada diri kita. Tetapi Pak, kalau cermin itu sudah rata, maka disambung pakai lem bisa, hanya saja tidak akan mampu memantulkan cahaya yang sama lagi. Kalau istri sudah mulai diselingkuhi, istri sudah mulai dibohongi, mesra tetap mesra, tetapi rasanya lain, Pak. Kopi tetap kopi, gula tetap gula, tetapi beda dengan gula-gula yang sebelumnya. Maka hati-hati, jangan sampai keluarga kita dibumbui dengan kebohongan, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Ini kadang laki-laki tidak buat apa-apa, kadang ada perempuannya pula yang berbuat. Maka hati-hatilah, ancaman bagi seorang perempuan yang suka selingkuh. Ancaman bagi seorang perempuan yang suka selingkuh, nanti di akhirat dia akan disungguhkan 2 buah daging. Ini berlaku laki-laki perempuan. Daging ini yang satu segar, sudah dimasak dan lezat, dan yang satu lagi dagingnya busuk, mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan mengeluarkan belatung. Tetapi si yang tukang selingkuh tadi memilih daging yang penuh dengan belatung dan busuk tersebut. Lalu apa penyebabnya? Ketika Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapakah mereka itu yang memakan daging-daging busuk, wahai Jibril, dan tidak memilih daging-daging yang bagus?" Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra, ketika peristiwa Mi'raj? Maka kata Jibril alaihissalam, orang-orang yang memakan daging busuk itu adalah dia yang sudah punya pasangan sah, sudah ijab kabul, tetapi masih suka terhadap pasangan lain yang padahal haram bagi dia. Maka itu ancaman bagi yang tukang selingkuh. Maka Pak, daripada selingkuh, jujur Pak dengan istri. Saya kadang jujur Pak dengan istri. Bun, saya manggil istri saya Bunda. Bun, Bunda lah siap untuk yang kedua? Belum siap, tunggu loh. Karena Pak, anak saya 4 Pak. Saya rencana punya anak itu 7. Jadi begitu setelah melahirkan anak yang keempat, saya tawarkan dengan istri saya, "Bunda, kalau menurut Bunda melahirkan itu sakit enggak?" Karena saya melihat istri saya Pak
ketika melahirkan itu perjuangan luar biasa, sakit Pak. Itu kontraksi mau 12 jam belum keluar, tidak tega kita melihatnya. Maka setelah seminggu setelah selesai persalinan dengan selamat, saya tanya dengan istri, sakit tidak melahirkan tuh? Sakit lah katanya kan. Bagaimana kalau gini, abang cari istri kedua agar nanti anak ke-5 sampai 7 dilahirkan istri kedua. Marah nih Pak, noket aku mampu sampai yang ke-7 Pak. Itu kata Bian. Maka adalah ya, kuncinya komunikasi. Jika belum terpenuhi, ya sabar dulu Pak. Gitu. Jangan sampai kita menikah karena nafsu kita. Karena kalau kita ingin melihat sunnah Nabi SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah kurang lebih 20 tahun. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal, Nabi menduda kurang lebih 2 tahun. Barulah di situ Pak istrinya banyak. Nah, jadi kalau mau ikut betul-betul sunnah Nabi, tunggu istri pertama meninggal, jeda 2 tahun, hantam-hantam lah gitu. Nah, tapi kalau belum mati jangan dibunuh dulu Pak. Ya. Itu yang kedua. In amartaha ata'atka. Kalau ingin istri kita taat, maka kita pun harus mencerminkan yang baik. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang ketiga? Wa in ghibta hafizatka fi malika wa nafsiha. Dan jika engkau pergi bepergian keluar ataupun dalam perjalanan, lalu istrimu akan menjaga hartamu dan juga menjaga dirinya dari yang bukan mahramnya. Itu adalah salah satu perempuan-perempuan yang dirindukan oleh surga. Ada sebuah kisah hadirin. Ada seorang istri dipesankan oleh suaminya, jangan sampai kamu keluar rumah sebelum aku balik ke rumah. Lalu pergilah si suaminya ini ikut dengan baginda Nabi menuju perang Badar. Setelah di perang Badar, suaminya tadi ini ada utusan dari keluarga perempuan, Dek, itu ibumu sakit, cobalah kamu tengok. Tidak pergi si perempuan ini karena dipesan, maaf saya bukan tak mau pergi, tapi suami saya berpesan jangan keluar rumah sebelum saya balik. Datang yang kedua kalinya, Dek, ibumu sudah sakit parah, bentar lagi mau meninggal nih, coba kamu pergi datang jenguk ibumu. Anaknya bercucuran air mata, maaf Pak, bukan saya tidak mau pergi, suami saya belum balik dari perangnya. Sampai yang ketiga, Dek, ibumu sudah meninggal dan akan dikubur, cobalah kamu pergi untuk yang terakhir kalinya. Apa kata si perempuan tadi? Maaf, suami saya belum meninggal. Ketika ibu dari si perempuan ini meninggal, datang malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, lihatlah ada daripada umatmu yang hari ini Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya karena anaknya yang solehah, karena anak perempuan tadi yang taat kepada suaminya. Maka royaltinya ataupun bonusnya adalah si ibu yang meninggal tadi dijadikan ahli surga oleh Allah karena ketaatan daripada anaknya. Maka dari itu kita sebagai seorang perempuan harus menjaga amanah daripada suaminya. Tetapi sekarang kan sudah zaman canggih, tinggal izin pakai WA, minimal kasih tahu suami itu Bu. Apalagi kalau pas malam Jumat, ibu harus kasih tahu dulu. Jangan sampai malam Jumat ibu pergi keranai, suami tidak tahu. Begitu balik, manalah istri ini, manalah bini kuning tidak ada di rumah ini kan. Risaulah suaminya itu. Ketika datang rasa risau, ketika datang rasa dalam hatinya itu rasa tidak suka, tidak senang, maka tadi la'anat 'alaiha sa'irul makhluqat, akan dilaknat oleh semua makhluk. Kemudian juga daripada itu, agar kita semua diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka salinglah bernasihat dalam hal agama.
Jika suami memerintahkan kepada istrinya kepada hal kebaikan, maka wahai istri laksanakanlah itu. Jika suaminya khilaf, jika suaminya lupa belum melaksanakan sholat, maka istrinya mengingatkan. Kemudian setelah itu ketika jam-jam makan, siapkan makannya. Ketika jam-jam tidur, jangan pernah diganggu suamimu dari tidurnya. Karena ketika seseorang lapar, seseorang kurang tidur, itu akan sangat mudah memancing emosi. Maka ibu-ibu sekalian, ketika suaminya lelah pulang kerja, kita tengok, kalaupun ada perlu tunggu suami bangun, baru nanti sampaikan. Kira-kira seperti itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Intinya adalah semoga yang menikah pada hari ini Allah berikan sakinah, mawaddah yang warahmah, sakinah dalam hatinya, mawaddah warahmah dalam kehidupannya. Mawaddah ini akan muncul ketika masa-masa muda. Nah, ini ketika masa-masa seperti ini namanya mawaddah. Kita suami masih senang melihat istri kita cantik, Pak. Karena kan ketika kita awal-awal nikah itu, ini ketika seseorang baru menikah, mesranya subhanallah. Tersandung sedikit istrinya, aduh sayang, kakimu ndak apa-apa sayang. Oh, sini abang lus, dielus, Pak. Ketika istrinya kesenggol kena cabai, diusap pakai tisu, diusap. Itu baru sehari seminggu nikah. Lah 10 tahun, punya anaknya 7, jalanlah lagi dengan suaminya ini. Jalan suami dengan istri, kesandung istrinya, cinu, awak ini dekat mana? Mata si mantu. Inilah beda. Maka ketika masa-masa tua, muncullah yang namanya rahmah ataupun warahmah. Rahmah itu adalah rasa kasih sayang. Jika ketika muda muncul mawaddah, muncul masa cinta, maka ketika hari tuanya mudah-mudahan muncul rasa sayang sehingga akan menjaga keluarga ini sampai maut yang memisahkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak tahulah berapa jam nih Pak Dedi. Tadi saya pesan dengan Pak Dedi, kalau terlalu panjang tolong ingatkan, karena kalaulah di depan ini lupa dengan waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilafan, segala kebodohan, segala kesalahan itu datang daripada kebodohan pribadi, dan segala yang benarnya itu datang semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunannya. Kita seraya berdoa memanjatkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya bagi kedua mempelai. Mudah-mudahan Allah menurunkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangganya, dijauhkan daripada perceraian, dan juga diberikan oleh Allah turunan-turunan, zuriyah-zuriyah yang saleh dan salehah. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم
سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله يا رحمن. Berikanlah kepada kedua mempelai yang sedang bahagia pada hari ini kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah. Berikanlah ketenangan batin dalam hati mereka berdua. Berikanlah mereka anak-anak keturunan yang saleh dan salehah sehingga dapat menyelamatkan mereka ketika di akhir nanti ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada keluarga Bapak Suyud Akhyani ini keberkahan ya Allah. Berikanlah keberkahan dalam acara ini ya Allah, dan jadikanlah kami yang hadir pada hari ini di tempat ini ya Allah orang-orang yang Engkau ridhai, orang-orang yang Engkau berkahi selama dalam kegiatan ini ya Allah. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa dafa'tah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, demikianlah rangkaian acara kita pada pagi hari ini di Irian arah Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kami tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.